Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang saya hormati, semoga Allah melindungi kalian. Dalam judul ini yaitu harapan ar-roja, yang artinya harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Laular roja'u lama sa'ain nahwa umniyah wala da'in ila watoniyah. Andai kata dalam kehidupan ini tidak ada harapan, tentu tidaklah ada orang yang berusaha mencapai cita-citanya. Tiada pula orang yang mengajak pada semangat nasionalisme. Walakanatil hayatu adiyaqo min hujrid dobbi wa athqala 'alal atiqi minal quyudi wal aghlal. Tiada pula orang yang mengajak pada semangat, yaitu semangat memperjuangkan tanah air. Dan tentu kehidupan ini terasa lebih sempit daripada lubang kadal, serta terasa berat daripada memikul rantai besi yang dikalungkan di leher. Ma ra'aitu ahadan ya'mal illa wa huwa ya'taqidu anna li amalihi atharan tuhmadu mahabbatah wa turja faidatu wala farqa baina an takunal faidatu khassah bil amil aw ammah syamilatan ya'udu khairuha ala majmu'il ummah allati yantafi'u bi khairatiha wa yahya fi bi'atiha. Saya tidak pernah melihat seorang yang bekerja kecuali orang yang telah yakin bahwa usaha atau pekerjaan yang dia kerjakan itu memiliki kesan hasil yang baik dan bisa diharapkan manfaatnya baik untuk diri pelakunya secara khusus atau untuk kalangan umum, yang akibat baiknya dapat dirasakan oleh umat yang sebangsa dan setanah air. Khaira anna hunaka amran huwa kullul amr. Dzalika anna qauman la ya'maluna illa idza taqadu jaddal i'tiqad. Hanya saja di sana masih ada suatu persoalan yang amat penting. Persoalan itu adalah adanya sekelompok orang yang sungguh-sungguh tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali jika mereka telah meyakini dengan pasti bahwa usaha mereka pasti membuahkan hasil. Inna amalahum musmirun la muhalah. Sesungguhnya pekerjaan mereka akan membuahkan suatu hasil tidaklah mustahil. Fa in lamahu syubhatan fi najahil amal walau kanat auha mim baitil ankabut.
Sekelompok orang seperti itu apabila sedikit mengalami keraguan tentang keberhasilan usahanya, meskipun sangat tipis setipis sarang laba-laba, maka mereka mundur, tidak mau memupus keraguan tersebut. Sikap yang demikian itu bukanlah sikap orang-orang yang berhati teguh dan bukan perangai atau akhlak pejuang sejati. Walau kanat auha min baitil ankabut ahjamu anil iqdam wadarau bil auhami walaysa dzalika min bil hazimin wala min khuluqil amilin. Sikap yang demikian itu bukanlah sikap orang yang berhati teguh dan bukan perangai atau akhlak pejuang sejati. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa derap langkah manusia itu harus mempunyai sifat teguh, sifat berjuang untuk meraih kesuksesan, bukan hanya sebatas angan-angan atau sebatas hanya coba-coba saja. Kalau yang demikian adalah orang yang sebagai paling lemah. Diupamakan yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Jadi orang yang tidak mempunyai kesungguhan, tidak mempunyai sifat hasrat, hanya sepintas-pintas saja, itu bagaikan sarang laba-laba yang paling hina, paling lemah di antara beberapa rumah-rumah kita. Maka dari itu kita harus selalu berusaha, apalagi cita-cita bukan satu macam. Cita-cita bukan sesuatu yang kita andalkan saja. Pasti kita punya cita-cita yang beraneka ragam. Tidak ragu dengan hasil, Ya. membuat kita pesimis lah. Ya. Itu dalam konteks, kalau dalam konteks pekerjaan kan memang kita belum yakin, seringnya itu belum yakin, Ya. apakah ini akan, konteksnya ini membangun sebuah usaha ini. Ya, ya. Membangun usaha itu tidak pernah yakin 100% dengan apakah ini akan berhasil atau tidak. Ya. Nah, itu gimana? Untuk mengatasi yang demikian, kita harus punya pendirian bahwa jiwa kita yang kita miliki tentu ada rahasia-rahasia untuk penunjang kesuksesan. Contoh orang yang tidak pernah melakukan kendaraan bermobil, ternyata setelah dia berusaha sampai bisa beli mobil, langsung bisa nyetir. Itu berarti ada suatu rahasia jiwa kita yang belum terungkap, yang belum disosialisasikan, bahwa kita, kemampuan kita itu bertahap, step by step, satu demi satu melangkah. Maka untuk cita-cita jangan pesimis, karena kita punya kemampuan yang masih tersimpan. Banyak terjadi orang tidak bisa bicara luwes, sekarang bisa
banyak terjadi orang bisa reparasi sekarang bisa karena dia selalu berusaha menggeluti apa yang dia kerjakan. Berarti digali terus ya. Digali terus. Terus pokoknya terus melangkah gitu ya. Iya. Sambil digali itu. Iya. Nanti akan terbuka itu. Nanti akan terbuka sesuatu. Kadang-kadang kalau pikiran itu terasa buntu, kadang kan seperti itu ya. Iya. Kalau kita buntu, kita harus bertanya kepada profesi yang memadai, yang punya skill untuk memberi saran. Yang saran itu yang muatannya syariat. Banyak orang mengambil keputusan dari saran-saran teman atau saran-saran dari orang yang ahli, tapi tidak ada muatan syariat, malah menjadi celaka. Contoh, orang negosiasi terhadap teman, bagaimana kita berusaha, terus diterangkan oleh orang tersebut, padahal orang itu termasuk orang yang ahli memberi pencerahan, tapi muatannya tidak syariat, sehingga dalam memperoleh ilmu itu akan terperosok ke dalam jurang. Contoh, orang berbisnis, dalam kiat-kiat berbisnis tidak ada kawan, semua harus kita lawan. Nah, itu menjadi terperosok karena tidak ada muatan syariat. Nah, sehingga dia egois. Ia berhasil, tapi keberhasilannya menjadi kemurkaan Allah. Karena semakin jauh dari Allah, semakin selalu dominan bermaksiat. Setelah berhasil, malah sering kunjungan ke bar-bar. Ya. Tapi itu sering juga, karena dalam dunia bisnis kan itu sering itu ada yang dirahasiakan. Iya ya. Dalam misal ada trik-trik khusus yang dirahasiakan lah. Iya ya. Seperti itu. Iya. Maka fas'alu ahla dzikri itu orangnya harus ada muatan syariat. Spesial keilmuan, tetapi harus ada muatan syariat. Kalau tidak akan terjebak. Berarti misal kita misal saya sebagai yang ahli ini ya, saya usaha, terus ada teman tanya trik-triknya itu, saya juga sebaiknya membuka. Iya, membuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya berarti ya. Iya. Walaupun itu ya dalam logika saya itu akan mengancam persaingan dengan usaha saya. Iya. Kalau kita berdisiplin tentang masalah menangkis kezaliman, orang yang demikian menjadikan porak-poranda kita jangan mengambil ilmunya. Atau misalnya sayanya, jangan sampai mengutarakan. Misalnya saya ditanya, ternyata hasil pertanyaan itu membuahkan, tapi buahnya merusak saya. Itu stop. Sayanya tidak memberi saran-saran. Jadi di dalam
ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu pembicara itu tidak merusak kita. Kita mengutarakan nikmat Allah, tapi yang disampaikan orangnya tidak merusak kita. Itu baru wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi kalau merusak seperti membocorkan rahasia. Membocorkan rahasia merusak kita. Sehingga kita malah menjadi kocar-kacir, menjadi terbengkelai karena olah yang dia terima dari saran kita. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa derap langkah itu harus selalu waspada. Waspada terhadap semua yang mencurigakan. Jadi kita jangan selalu mengambil sikap husnudzon keseluruhan. Harus ada ghirah, ada kewaspadaan. Kalau kita tidak punya ghirah, kita akan tergerus oleh orang-orang yang menerima saran saya. Saya menjadi tergerus karena si mukhatab itu akan membawa kedzaliman, bahwa kedzaliman itu harus ditangkis dari mana saja. Kalau sekiranya saya mengutarakan menjadikan dia zalim, kita tidak boleh. Tapi apakah itu termasuk kezaliman berarti Pak? Misal menjadikan persaingan itu, apakah itu sebuah kezaliman? Ya kalau kita merasa rugi berarti kita dizalimi. Nah, kita harus menghindar dari zalimnya dia sendiri, dan menghindar dari kezaliman orang lain. Itu baru kita bisa step by step meniti tentang derap langkah yang menuju kesuksesan. Para pemirsa yang saya hormati, rubba sakitin minal hasoh. Seringkali orang jatuh karena sebab kerikil. Maksudnya orang yang saya beri wawasan ternyata dia menjadi kerikil-kerikil halangan, kerikil-kerikil kedzaliman, itu saya akan menjadi jatuh. Rubba sakitin minal hasad. Para pemirsa yang saya hormati, kita harus memang kewaspadaan terus menerus. Rubba farhatin taudu ila tarhah. Sering terjadi kesenangan berujung menjadi sial, karena kita tidak melihat ini punya hasud apa enggak, punya punya niat jahat apa enggak. Itu harus kita hirah. Harus waspada, karena hirah termasuk anjuran dari kitab, dari syariat, harus ada hirah. Kalau tidak ada hirah, kita gampang
rusak karena tidak ada kewaspadaan. Gampang dimanfaatkan. Iya. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa kita menuju langkah-langkah positif, walaupun satu macam yang menjadi cita-cita, kita harus bersungguh-sungguh, apalagi kita punya ragam dari berbagai cita-cita, harus lebih lagi. Banyak terjadi orang yang pandai memanage dalam program, pandai sekali, ahli memanage, tapi derap langkah nol, sering terjadi. Kalau demikian, orang yang saya sebut adalah termasuk auha mim baitil ankabut, lebih lemah daripada sarang-sarang laba-laba. Walaupun dia seorang yang pandai memberi teori, memberi saran, tapi dianya tidak ada derap langkah, karena ilmu itu harus sesuai dengan, sejalan dengan amaliyah. Antara ilmu dan amaliyah harus jalan. Kalau hanya teori aja, tidak ada amaliyah, tidak ada praktek, nonsen, tidak ada kemajuan, hanya sebatas memberi manfaat, tapi tidak ada kemajuan. Para pemirsa yang saya hormati, kita selalu diiringi, dikepung oleh sesuatu yang keinginannya itu merusak. Rubba syahwatin sa'atan auratha husnan tawilan. Seringkali keinginan sesaat dampaknya sedih berkepanjangan. Maka kita harus hati-hati, harus hati-hati. Termasuk dalam paribahasa yang saya utarakan, rubba syahwatin sa'atan auratha husnan tawilan, termasuk orang-orang yang senang hura-hura, senang pekerjaan yang tidak ada hasil duniawi, tidak ada hasil ukhrawi, hanya hobi. Itu termasuk rubba syahwatin sa'atan auratha husnan tawila. Seringkali keinginan sesaat dapat dampak sedih berkepanjangan. Senangnya sekak sampai sore, sehingga terbengkalai di dalam mencari nafkah. Akhirnya rumah tangga kacau, rumah tangga bertengkar karena itu rubba syahwatin sa'atan auratha husnan tawila. Harus diingat, rojak itu memang ya agak susah ya, karena ya kalau melihat zaman sekarang kan persaingan itu ketat sekali, orang itu banyak sekali. Kita kadang bingung mau ngapain, itu kita sering bingung karena melihat mau ini persaingannya sudah ketat, mau ini persaingannya sudah ketat. Akhirnya orang
kadang bingung kita mau ngapain itu kan. Ya, ya. Nah itu akhirnya yang muncul ya hilangnya rojak itu akhirnya ya, apa namanya dia di dalam tafsir ya, Jauhar Tontowi menerangkan satu materi yang mata rantainya banyak, itu harus dipilah-pilah mana yang saya kuasai, yang saya mampu. Ada misalnya kayu, untuk apa kayu itu kalau di mata rantainya itu sampai ribuan mata dari jenis kayu, mau diapakan, saya mau kerja apa, itu ribuan pekerjaan. Ada seorang yang konsultasi kepada saya, bagaimana saya nganggur, tidak punya modal. Gimana saya? Gimana? Konsultasi kepada saya contohkan kayu. Coba pikir kayu. Dari rentetan kayu mau apa? Akhirnya dia ketemu tidak pakai modal, membuat tong. Palu sudah punya. Tong dorong. Hah? Tong dorong. Tong doro. Palu sudah punya, tinggal paku. Paku kecil-kecil. Nah, terus kayunya kayu bekas-bekas yang berserakan dibuat tong menjadi uang. Nah, itu setelah memikir apa sih kerjaan saya, ternyata menjadi seorang bisnis produksi tong doro. Rumah doro. Masya Allah. Jadi petunjuk dari tafsir Jauhar, satu materi rantainya, dari satu materi itu kita pasti punya apa ya, apa sebagai transportasi, bagaimana. Kalau tidak punya apa-apa ya kena. Ya, tidak punya modal, tidak punya mobil, tidak bisa nyetir, ya kena. Itu masih ada jalan keluar, jangan sampai buntu. Itu resepnya, satu materi rantainya itu dipilah-pilah mana yang cocok pada diri saya. Memang tidak terpikirkan yang seperti itu. Iya. Berarti harus dicari, dipikir ya. Iya, harus dicari. Misalnya kapuk, mau apa, itu mata rantainya sampai ribuan, sampai ngelir benang, sampai mata rantainya sampai ribuan pekerjaan, sehingga ada celah-celah yang tanpa modal. Ada celah-celah yang tanpa modal. Yang penting kita jangan sampai buntu. Jangan putus asa. Jangan sampai putus asa. Punya harapan yang kuat. Apalagi semakin umur itu semakin kebutuhannya membengkak. Tadinya masih remaja, akhirnya ingin kawin, berarti kan membengkak. Setelah kawin, punya anak, membengkak lagi. Nah itu juga menjadi faktor putus asa, itu kadang seperti itu. Kebutuhannya banyak sekali, keri-keri pekerjaannya
bisa nih cilian ya kan. Ya. Yang besar itu berasal dari kecil. Makanya yang dia punya keahlian, punya kemampuan dikerjakan. Entar sampai titian-titian menjadi berkembang, menjadi rintisan, menjadi berkembang. Ya, ya. Contoh kecil, di warga masyarakat yang namanya getuk, itu kan masa saya ingin usaha kok getuk itu bisa sukses apa enggak? Ternyata banyak produksi getuk yang sampai bisa beli mobil, bisa beli rumah mewah, hanya getuk aja. Tapi dia menggeluti tentang masalah getuk. Bahkan di Pekalongan ini malah getuk saya nilai masih potensial. Iya, iya. Getuk Doladi itu belum ada saingannya itu. Iya. Itu sukses itu getuk Doladi itu. Ya. Jadi jangan diremehkan. Yang kecil kalau dikembangkan akan menjadi besar. Jangan memandang kecilnya, tapi memandangnya bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita merintisnya. Itu yang kita jadi sudut pandang adalah bagaimana perkembangannya, jangan materinya. Banyak sesuatu yang dianggap remeh akan menjadi cuan cuan yang banyak. Sekarang kan kalau bilang uang cuan ya seperti orang yang budidaya coro, budidaya kayak kroto kan remeh, tapi ternyata hasilnya lumayan. Kroto. Masya Allah. Maka di dalam melangkah harus optimis, jangan sampai kebalikan. Kita harus semangat adalah modal awal adalah semangat, modal kedua adalah pengembangan, dikembang. Jadi modal pertama itu bukan uang, semangat tuh, jangan putus asa, jangan sampai hilang harapan. Itu termasuk hilang harapan adalah penyakit yang harus kita sembuhkan. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah keterangan saya. Semoga bermanfaat dunyan wa ukhron, manfaat kepada keluarga dan manfaat kepada umat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna minasyakirin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.